Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Di video kali ini yang berjudul Ungkap Legenda Pagar Pajajaran Macan Putih Prabu Siliwangi. Berbicara tentang salah satu raja Pajajaran, Sang Prabu Siliwangi memang kerap membuat takjub segenap pendengar maupun pembacanya. Bagaimana tidak, Sang Prabu yang dikenal sakti mandraguna juga arif dan bijak ini ternyata juga memiliki banyak pasukan, tidak hanya di kaum manusia melainkan juga dari bangsa goib. Jika dari Jawa Timur ada Prabu Tawangalun dan kumis bodasnya, maka di Jawa Barat juga memiliki Siliwangi dan maung bodasnya. Salah satu dari pasukan goib yang populer hingga saat ini yaitu pasukan goib Macan Putih. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Selain itu, yang tidak kalah fenomenalnya yaitu pusaka kujang kembar Siliwangi yang juga memiliki keterpautan hubungan dengan macan putih. Nah, kali ini saya akan sedikit mengupas legenda macan putih tersebut dari beberapa sumber yang mendekati kebenaran. Keberadaan macan putih sebagai pendamping Prabu Siliwangi memang sangat kental tersiar di masyarakat Nusantara hingga saat ini. Namun siapa sangka makhluk halus berwujud harimau putih itu bukanlah didapat dari hadiah ataupun adanya hubungan pertemanan. Ternyata keberadaan macan halus tersebut didapatkan usai Sang Prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran sengit. Diketahui macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih bernama Maung Bodas dari dunia goib yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Kisah ini bermula dari ketika Sang Prabu Siliwangi hendak beristirahat di Curug Sawer Majalengka guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka, sekawanan macan putih goib menghadang langkah dan hendak menerkam Sang Prabu. Namun karena memang Siliwangi dikenal sangat sakti mandraguna, tidak satupun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan harimau gaib itu yang tersungkur dan terluka. Hingga selanjutnya, raja dari kawanan macan putih tersebut maju dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Lagi-lagi dengan kesaktiannya, Siliwangi berhasil mengalahkan sang raja goib Macan Putih. Sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi, sang penguasa tanah Pasundan, dengan taruhan nyawanya. Dari kesaktian Siliwangi yang pilih tanding ditambah adanya bantuan dunia goib inilah Sang Prabu Siliwangi dapat menjadi raja tersohor di persada tanah Pasundan. Hal ini mungkin agar kemanapun Sang Prabu pergi, sang macan putih goib itu selalu dekat dengannya, sebagaimana kujang pusaka yang selalu dibawanya. Mengenai senjata kujang, di masa lampau, senjata ini merupakan sebuah alat pertanian yang biasa dipakai oleh penduduk masa itu. Karena keinginan Raja Kuda Lalean atau raja sebelum Prabu Siliwangi untuk menciptakan sebuah senjata pusaka yang mencirikan tanah Pasundan, ia kemudian melakukan suatu tirakat tapa berata untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta. Alhasil, didapatkanlah ilham yang kemudian ia menyuruh seorang empu untuk membuatkan sebuah senjata yang bercirikan
kerajaannya tersebut. Di kemudian hari, senjata itu disebut dengan julukan Kujang Pusaka. Baru setelah Raja Pajajaran beralih pada tangan Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi menyempurnakan kembali Kujang Pusaka menjadi seperti yang Anda kenal saat ini, yaitu pegangan kujang yang diukir membentuk kepala macan. Ukiran kepala macan merupakan sebuah bentuk penghormatan sang Prabu terhadap macan putih yang telah senantiasa menjadi penampingnya untuk membantu menghadapi serangan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan kerajaan Pajajaran. Nah, demikianlah kilas tulisan kali ini. Semoga senantiasa menjadikan manfaat bagi kita semua. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.